Bab 621. Hidup Venus. Imperium Kaljaka. Istana Kekaisaran. Kaisar Montenegro, Sullivan, sedang minum anggur kualitas tinggi dan menikmati tarian para dayang istana. Para dayang istana ini dipilih dengan seksama dari planet yang tak terhitung jumlahnya di bawah kekuasaan Imperium Kaljaka. Mereka sangat sempurna. Dari bentuk tubuh sampai wajah, mereka sempurna. Sosok yang cantik itu menari dengan indahnya. Sosok cantik juga ada di pangkuan Sullivan. Si cantik memegang gelas anggur dengan tangan indahnya dan memberi anggur pada Sullivan. Dialah permaisuri Imperium Kaljaka, Cerina. Aku tidak tahu keadaan Kronan. Dia sudah lama belum pulang kembali. Cerina selalu merasa sedikit tidak nyaman. Tenang saja, tidak ada orang Imperium Athenos yang bisa mengancam sang putra mahkota. Apalagi, Dargan ikut dia. Bahkan Venus tidak akan bisa menyakitinya, kata Sullivan sambil senyum. Dia punya banyak putra. Tapi alasan dia jadikan Kronan sebagai putra mahkota itu karena Cerina. Wanita paling cantik di Imperium Kaljaka ini. Kronan itu putranya dan Cerina. Sullivan sudah mau bermanja-manja dengan Cerina. Seketika, batu jiwa di leher Cerina pecah. Batu jiwa putraku rusak. Badan Cerina gemetaran. Sullivan pun kaget. Mustahil, apa ini kesalahan? Cerina memegang batu jiwa yang pecah itu dan bicara sambil menangis, "Ini batu jiwa Kronan, aku selalu membawanya dekat denganku." Seketika, Sullivan langsung murka. Siapa yang berani menghabisi anakku? Apa si jalang Eliana itu? Kalau ada orang di Imperium Athenos yang bisa menghabisi sang putra mahkota, itu pasti Venus. Sullivan dan Venus bertarung diam-diam. Wanita tak akan bisa mengalahkannya. Yang mulia, kamu harus balaskan dendam Kronan. Cerina menangis. Jangan khawatir, kalau Eliana menghabisi anakku, aku pasti akan hancurkan Imperium Athenos. Sullivan mengatakan dengan nada mengancam. Dia langsung mengeluarkan alat komunikasinya dan menghubungi Dargan. Alat komunikasi ini alat komunikasi yang sangat hebat, bahkan lebih hebat dari yang diberikan Eliana pada Devan. Jarak tangkapnya bisa mencakup seluruh galaksi Vimasena. Dargan, apa yang terjadi? Siapa yang menghabisi Kronan? Sullivan bertanya dengan nada serius. Itu, Devan Amor. Suara Dargan datang dari komunikator. Devan Amor, siapa dia? Tentu saja Sullivan tidak kenal Devan. Dia pria dari planet asli Imperium Athenos. Dia barusan dijadikan suami kaisar oleh Venus. Apa? Jadi Matinai anakku berhubungan dengan Eliana. Bagus, Dargan, aku perintahkan kamu untuk segera mengajukan bala bantuan militer dari Imperium Andaras. Aku akan hancurkan Imperium Athenos, kata Sullivan dengan marah. Yang mulia, tolong jangan sembrono. Saat ini, Dargan sangat gugup. Padahal Devan tidak melakukan apapun padanya. Tapi pria itu, yang cuma berdiri diam, memberikan banyak tekanan padanya. Barusan, pria itu sungguh menghabisi utusan Imperium Andaras. Apa maksudmu? Sullivan sedikit bingung. Dargan dengan cepat mengatakan apa yang barusan terjadi. Setelah dengar cerita Dargan, Sullivan kaget. Dia seketika merasa tak berdaya. Ada master kosmik yang di pihak Venus. Tidak mudah untuk mendapat master kosmik. Sekalipun semua sumber keuangan Imperium Kaljaka digunakan pakai, barulah bisa menyewa master kosmik. Sullivan tahu kalau dia mungkin tidak bisa membalas dendam anaknya. Yang mulia, balaskan dendam putraku. Cerina cemas. Cerina, lawannya itu master kosmik. Bahkan meski memakai semua harta Imperium Kaljaka, kita tidak bisa membalaskan dendamnya, ucap Sullivan dengan tatapan tak berdaya.
Master Kosmik, Cerina terlihat putus asa. Sehabis beberapa saat, dia bergegas keluar dari istana kekaisaran. Dia terus teriak, anakku tidak akan mati sia-sia, aku akan membalaskan dendamnya. Imperium Athena, kembali dan beritahu Kaisar Imperium Kaljaka kalau tidak mau imperiumnya hancur, jangan cari masalah denganku. Ucap Devan pada Dargan. Dargan ketakutan, mengambil tubuh putra mahkota Kaljaka, mengeluarkan gerbang teleportasi, dan berteleportasi. Ucapan Devan tadi jelas berlebihan. Master Kosmik memang bisa menghancurkan imperium manapun di galaksi Bimasena. Setelah Dargan pergi, Devan melihat ke arah para menteri. Dia mengatakan dengan perlahan, kalian punya dua pilihan. Pertama, tinggal dan terus membantu kakakku. Gimana dengan pilihan kedua? Tanya seorang menteri dengan berani. Pilihan kedua, Devan menyunggingkan senyum. Dia memandang ke arah bangunan yang dipecah jadi kotak-kotak kecil karena kekuatan aturan Soras, dan mengayunkan tangannya dengan lembut. Seketiak, semua kotak-kotak itu jadi bubuk. Tidak ada gunanya bicara pada para menteri yang suka bertele-tele ini. Cukup beritahu mereka kekuatan saja. Para menteri itu mengerti. Kalau patuh pada Devan, akan dihancurkan oleh Imperium Andaras. Tapi kalau tidak patuh, mereka pasti mati. Mereka tahu mana yang harus dipilih. Hidup Venus. Para menteri berlutut di tanah, bersorak untuk Venus. Terima kasih, Junior. Melihat ini, Eliana mencium wajah Devan dengan penuh semangat. Sejak dia jadi Venus, dia merasakan banyak tekanan. Batu hara cuma sebagian saja. Banyak juga tekanan yang datang dari para menteri ini. Mereka tidak sepenuhnya mengakui dirinya. Bahkan kadang dia berselisih. Ada juga soal putra mahkota Kaljaka. Devan akan mengurus semuanya hari ini. Dan mulai hari ini, Imperium Athenos tidak akan lagi kekurangan batu hara. Karena tidak perlu membayar upeti pada Imperium Andaras. Dia sendiri punya 1,6 triliun, ditambah 2 triliun batu hara yang dibawa Devan. Cukup untuk membuat Imperium Athenos tetap berjalan dalam waktu yang sangat lama. Dalam beberapa tahun terakhir, dia terus bertanya pada dirinya sendiri bagaimana cara mendapatkan lebih banyak batu hara. Tekanan itu sekarang hilang. Venus menetapkan bahwa mulai sekarang, sanksi batu hara akan ditiadakan. Suara Eliana bergema di seluruh istana kekaisaran. Kakak, menurutku ucapan terima kasihmu sedikit lemah. Devan memandangi sosok cantik Eliana dan berkata sambil tersenyum. Eliana tentu tahu apa yang dipikirkan Devan. Dia terkekeh dan berkata, kalau begitu, aku perintahkan kamu tidur di ranjang naga. Hidup Venus. Devan tertawa keras dan langsung memeluk Eliana. Tunggu dulu, batu hara belum diambil. Seru Eliana. Devan mengayunkan tangannya. 2 triliun batu hara itu dimasukkan ke dalam kantong harta karunnya. Setelah beberapa saat, keduanya muncul di kamar Venus. Langsung saja, Devan jadi kirin. Eliana lalu ulurkan tangan kecilnya dan menyentuh lembut kening Devan. Devan kembali ke wujud manusianya. Kemudian, sejam kemudian, Eliana memeluk Devan yang penuh keringat. Mengatakan, Junior, guru kita jelas sama, kenapa kamu lebih kuat dariku? Kamu sekarang tingkat apa? Bersambung. Bab 622. Eliana naik ke tingkat kosmik. Kak, sebenarnya, aku tidak tahu tingkatanku sekarang, karena guru saja tidak tahu. Devan menggeleng. Kalau gitu, kamu tahu kekuatan tingkat kosmik? Eliana bertanya dengan penasaran. Master kosmik itu cuma istilah umum.
Itu bukan alam. Tingkat kosmik sebenarnya dibagi jadi banyak tingkatan. Devan menganggukkan kepalanya dan mengatakan, dari terendah sampai tertinggi, para master kosmik itu, murid kosmik, pejuang kosmik, kapten kosmik, mayor kosmik, jenderal kosmik, raja kosmik, kaisar kosmik, paragon kosmik, emperor kosmik, dewa kosmik, lord kosmik, dan overlord kosmik. Wah, aku tidak sangka ada banyak tingkatan master kosmik, ucap Eliana kaget. Haha, ini cuma pembagian master kosmik. Di atas tingkat kosmik, ada. Eliana dengar dengan penuh minat. Sudah lama dia tidak belajar dengan kaisar pembunuh. Selain itu, kaisar pembunuh mungkin tahu kalau tidak mudah untuk mencapai tingkat kosmik. Jadi dia tidak memberitahunya tingkat master kosmik secara detail. Dan di seluruh galaksi Bimasena, tidak ada satupun master kosmik. Jadi orang-orang tidak tahu banyak tentang master kosmik. Junior, aku rasa. Seketika, Eliana merasa seakan hendak menerobos. Wajahnya memerah dan dia mengatakan, sepertinya guru tidak berbohong padaku. Junior, kamu benar-benar obat kuat yang hebat untukku. Sebelumnya di Nixiabat, aku naik dari alam overload tahap akhir ke alam overload sempurna. Tak kuduga akan menerobos lagi sekarang. Eliana tahu kalau ini semua dia dapat dari Devan. Wanita manapun yang berhubungan seks dengan Devan bisa dapat keuntungan dari Devan. Dan dengan berlatih teknik Kirin, bisa dapat banyak hal baik. Walau Eliana sudah mencapai alam overload, dia cuma bisa meningkatkan sedikit kekuatannya. Dia sekarang masuk tingkat kosmik. Kalau dia berlatih seorang diri, setelah 1000 tahun pun dia tak akan masuk tingkat kosmik. Devan bisa merasakan perubahan di tubuh Eliana. Saat master menerobos, biasanya terdapat sedikit pergerakan. Dan ketika kaisar dewa menerobos ke tingkat kosmik, ada beberapa perubahan. Tapi, kebanyakan master overload mau menerobos ke tingkat kosmik. Bukankah mereka harus mengerti aturan alam semesta? Sekarang, ada aturan kosmik yang tak terhitung jumlahnya, yang secara aktif bergegas ke arah Eliana. Kelihatannya Eliana dibiarkan memilih. Apa ini yang guru bilang, kalau beberapa master yang sangat berbakat akan memiliki aturan yang diberikan Tuhan? Aturan pemberian Tuhan setara dengan sistem pemberian poin. Aturan akan diberikan secara langsung. Aturan ini bisa didapatkan secara langsung tanpa harus memahaminya. Terlebih lagi, kalau memakai aturan ini nanti, bisa dapat hasil yang lebih baik. Hebat, kakak sungguh bisa dapat aturan yang diberikan Tuhan. Devan merasa sedikit semangat. Tapi, alam semesta memiliki aturan yang tak terhitung jumlahnya. Entah apa yang akan didapat Eliana. Seketika, cahaya ilahi membubung ke langit, menyelimuti istana Venus. Seluruh alam surga terlihat. Entah apa yang terjadi. Sebab, tak seorang pun di Imperium Athenos yang pernah menembus tingkat kosmik. Apa yang terjadi? Devan seketika sadar kalau aturan alam semesta yang masuk ke dalam tubuh Eliana cepat menghilang. Apa aku akan gagal? Eliana terlihat sedih. Dia jelas merasa kalau dia akan mendapat satu aturannya di antara miliaran aturan. Tapi rasanya agak aneh. Keringat dingin keluar dari tubuh Eliana. Dia merasa sedih. Tapi dia bisa merasa kalau aturan alam semesta itu akan pergi dari tubuhnya. Guru bilang kalau aturan pemberian Tuhan gagal, cuma bisa mencapai tingkat kosmik dengan memahami aturan alam semesta sendiri. Itu akan memakan waktu yang sangat lama dan kekuatannya tidak sekuat kekuatan aturan pemberian Tuhan. Devan jadi cemas. Tidak, aku mau membantumu. Mata Devan menipit. Kemudian, dia mengatakan, aku bilang, kakak pasti bisa mencapai tingkat kosmik.
Seharusnya Devan tidak memakai kekuatan aturan untuk ikut campur sekarang. Karena dia kurang mahir dalam kekuatan aturan. Namun tak ada cara lain. Aku tahu. Ketika Devan selesai bicara, Eliana Sektika merasa cahaya ilahi tiba-tiba muncul di benaknya. Dan dia ambil langkah selanjutnya menggabungkan aturan alam semesta. Butuh 1 hari penuh biar aturan itu berhasil digabungkan. Dan cahaya ilahi di atas istana Venus akhirnya menghilang. Kak, aturan apa yang kamu dapat? Tanya Devan tidak sabar. Biasanya, aturan yang diberikan Tuhan lebih hebat dibandingkan aturan yang dipahami sendiri. Eliana membuka kedua matanya. Saat dengar perkataan Devan, wajah Eliana memerah. Namun, dia tidak jawab Devan. Kakak, ayolah beritahu aku. Devan jadi cemas. Junior diamlah, nanti ku beritahu, ucap Eliana dengan wajah memerah. Lalu, setelah 2 jam. Kak, apa kekuatan aturanmu? Devan masih tidak tahu apa kekuatan aturan Eliana. Junior, kamu tidak tahu. Eliana mengatakan dengan malu-malu. Kamu tahu, Kak, aku sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan aturanmu. Devan kelihatan bingung. Baru saja, Eliana bilang kalau dia akan tahu kekuatan aturannya. Tapi tetap tak terjadi apa-apa. Devan masih tidak mengerti. Eliana pun mengertakkan gigi dan mengatakan, Junior, apa kamu tidak sadar kamu sudah menunggu lama? Ah, Devan kaget. Dan langsung bereaksi. Biasanya, waktunya sekitar 1 jam. Bukannya dia tidak bisa. Sebaliknya, sasarannya itu semua perempuan yang membawa bencana untuk negara dan masyarakat. Susah dikendalikan. Tapi ternyata sudah 2 jam. Jadi Kak, aturan yang kamu dapat itu memperpanjang waktu. Mata Devan membelalak. Kalau begitu, kenapa malu? Dia bilang aturan ini tidak kuat. Ternyata sangat kuat. Meski dia kuat, kelihatannya peningkatan kekuatannya tidak besar. Eliana bicara ketika mendengarnya. Mengatakan, apa tidak bisa menguatkan? Kekuatan aturanku itu penguatan, yang bisa memperkuat semua kemampuan. Eliana membuka bibir merahnya dengan ringan. Oh, begitu. Devan kelihatan sedikit malu. Eliana mengangguk dan melanjutkan, aku bisa memperkuat kemampuan tertentu pada diriku atau orang lain. Kemampuan apapun bisa diperkuat. Diperkuat berapa kali? Tanya Devan. Sekarang ini maksimal 2 kali lipat, jawab Eliana. Hah, terus kenapa cuma 2 jam? Devan bingung. Eliana memandangnya dengan marah. Kamu masih belum puas setelah 2 jam, dasar kamu mau menyiksaku sampai mati. Bersambung.